Sedang ramai saat ini adalah setelah pemilu Amerika Serikat, di mana Joe Biden, gue nggak tahu cara penyebutannya. Ya, Joe Biden memenangkan pemilu ini dan mengalahkan petahana Donald Trump untuk menjadi presiden ke-46. Tapi yang sosok menarik di sini adalah Donald Trump. Sosok presiden ke-45 ini merupakan sosok yang kontroversial. Di sini gue akan membahas mengenai hal-hal yang kontroversial dari sosok Donald Trump. Penasaran? Ikuti terus video ini. Ya, halo semua, apa kabar? Gua harap kalian semua baik-baik aja ya. Di tengah pandemi ini, jangan lupa jaga kesehatan, oke? Selain jaga kesehatan, jangan lupa juga selalu pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, 1 meter cuy. Nggak lebih dari itu, lebih bagus sih. Tapi ntar ngobrolnya jadi nggak enak ya. Ya udah 1 meter aja pokoknya. Nggak lebih, nggak kurang, oke? Dan sebelum gue lanjutin video ini, selalu gue nggak akan bosan selalu mengingatkan ke kalian jangan lupa pencet tombol subscribe ya, komen sebanyak-banyak, dan hit that like button with your ass. Damn. Oke, emang lagi rame banget ya tentang Donald Trump ini. Kurang lebih 4 tahun menjabat menjadi presiden di Amerika Serikat. Donald Trump dimulai daripada saat ia itu pemilu sudah banyak membuat kontroversi ya, dimana ada yang bilang bahwa ia melakukan kecurangan pada saat pemilu. Begitupun juga dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang ia buat yang tentunya bertentangan dengan hal-hal yang biasa dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Oke, yang pertama dulu, kita flashback dulu ke tahun 2016 ya. Waktu itu 2016 Donald Trump mencalonkan presiden, dan lawan dari calonnya itu adalah Hillary Clinton. Bisa dibilang cara ini merupakan cara yang kotor, karena waktu itu Donald Trump bekerjasama dengan Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ini tuh kayak macam lembaga-lembaga statistik gitu ya, yang tujuannya itu mengambil data dan untuk tujuan penelitian. Nah, pada saat itu emang nih, kayak petinggi-petinggi Cambridge ini tuh ternyata kerabat-kerabatnya Donald Trump cuy. Tujuan utamanya itu adalah mengubah pandangan politik dari orang-orang yang mana tadinya itu mendukung Hillary Clinton, berubah ke dukung ke Trump. Kampret juga nih, tapi emang caranya bisa dibilang curang-curang cerdas gitu sih. Gue jelasin caranya. Jadi Cambridge Analytica membuat sebuah aplikasi di Facebook yang namanya itu This is your digital life. Nah, This is your digital life ini tuh kayak macam aplikasi-aplikasi untuk tes kepribadian gitu kan. Kan banyak tuh yang di Facebook kayak aplikasi-aplikasi buat kayak games-games gitu kan, buat seru-seruan aja biar nggak boring gitu. Nah, jadi pada saat kita mengakses aplikasi ini, ternyata aplikasi ini tuh kayak membuat persetujuan gitu ke usernya. Pada saat itu kan mungkin orang-orang berpikir kayak, ya udahlah, yes aja, buat apa sih ya kan, lagian hal buruk apa yang terjadi pada diri gua gitu kan. Setelah menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi dari situ tuh ternyata pihak Cambridge Analytica juga mengambil data apa saja sih yang sudah kita like selama beberapa bulan terakhir gitu kan. Nah, dari cara mereka melakukan riset dari hasil like kita tuh ketahuan gitu, selama ini tuh kita nge-like apa, kayak apa gitu kan, dan mereka bisa tahu kayak orientasi seks kita apa, penyakit-penyakit apa, trauma masa kecil bahkan, atau hal-hal lain yang bersifat benar-benar pribadi yang kayak nggak ada orang yang tahu gitu loh, bahkan kayak rahasia-rahasia kita, termasuk juga pandangan politik. Nah, dari sini nih Cambridge Analytica itu melihat, misalnya nih orang emang udah dukung Trump, ya udah biarin aja, nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat orang itu mendukung Hillary Clinton. Jika memang dia itu adalah pendukung Hillary Clinton, maka pihak Cambridge Analytica akan membuat iklan sebanyak mungkin di Facebook, yang mana iklan tersebut adalah memberikan hal-hal positif mengenai Trump, yang otomatis pengguna user akan melihat tersebut secara berulang-ulang dan membuat kayak semacam brainwash gitu untuk mengubah pilihan mereka menjadi ke Donald Trump.
Dan yang kedua, kali ini adalah hubungan Donald Trump dengan Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Ya, Kim Jong-un. Pada awalnya itu Donald Trump itu kayak nggak suka gitu sama Kim Jong-un, cuy. Dia selalu melemparkan opini-opini negatif ke media mengenai Kim Jong-un. Dan tentunya dari pihak Korea Utara tidak akan tinggal diam, ya kan. Presiden mereka itu diejek-ejek dan membalas Donald Trump. Jadi kenapa Donald Trump itu mengusik-usik Korea Utara? Karena Korea Utara itu memiliki banyak senjata nuklir yang dicurigai dan ditakutkan akan menimbulkan peperangan. Jadi Amerika sebagai negara adidaya tentunya mengambil sikap, yaitu dengan cara mencoba untuk menghentikan Korea Utara melakukan pengembangan nuklir. Tapi yang jadi puncaknya adalah pada saat itu di semenanjung Korea terjadi tegangan antara pihak Korea Utara dan Korea Selatan. Yang mana Korea Selatan itu ya pastinya sekutunya Amerika, cuy. Dan Amerika pasti ngebantu, ya kan. Setelah itu Donald Trump itu memutuskan untuk bertemu dengan Kim Jong-un untuk berdiskusi mengenai senjata-senjata nuklir. Donald Trump berharap bahwa pihak Korea Utara berhenti untuk melakukan uji coba nuklir di semenanjung Korea, yang mana itu menimbulkan suasana yang panas antara pihak Korea Utara dan Korea Selatan. Mungkin Korea Selatan iri mungkin, atau jangan-jangan karena Korea Utara tidak punya K-pop jadi main nuklir. Anjing. Dan pada akhirnya pada bulan Juni 2018 terjadilah pertemuan antara dua pemimpin yang kontroversial ini di Singapura. Dan waktu itu setelah melakukan perundingan, pihak Korea Utara pun sepakat untuk menghentikan uji coba nuklir di semenanjung Korea. Sebagaimana kita tahu, Israel dan Palestina sampai saat ini masih berkonflik. Palestina tetap kekeh bahwa Yerusalem adalah bagian dari Palestina dan itu merupakan ibu kota dari Palestina. Jadi kota suci ini selalu menjadi perebutan dari dulu, ya, antara kedua negara ini. Donald Trump memindahkan kedubesnya, kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv dengan dipindahnya ke Yerusalem. Berarti pihak Amerika Serikat mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Dari situlah timbul bahwa Donald Trump itu anti-Islam, Donald Trump itu tidak menjaga perdamaian dunia, dan hanya menimbulkan konflik selalu. Yang keempat ini sebenarnya itu kayak udah jadi penyakit lama di Amerika, imigran-imigran ilegal yang datang dari berbagai negara, ya kan. Salah satunya yang paling banyak itu adalah Meksiko. Banyak orang-orang Meksiko yang melarikan diri dari negaranya, karena negaranya itu kan terkenal dengan kartel narkobanya dan tidak kondusifnya keadaan sosial di sana, sehingga banyak warga-warga dari Meksiko yang kabur ke Amerika berharap untuk memperbaiki nasib mereka, ya soal kerjaan atau makan segala macam, ya itu mungkin urusan belakangan, ya. Nah, jadi cuy, pada 21 Januari 2018 Donald Trump itu memutuskan untuk membangun tembok perbatasan yang tinggi banget untuk mencegah imigran-imigran Meksiko itu masuk ke Amerika. Dan pada awalnya itu Donald Trump itu pengen kayak Meksiko yang harus bayar nih, anjing, gitu. Meksiko yang harus bayar tembok ini. Tapi ya ujung-ujungnya Amerika yang bayar, anjir. Waktu itu Amerika membayar hampir sekitar 20 triliun untuk membangun tembok besar tersebut. Selanjutnya yang kelima, Donald Trump itu mencekal negara-negara Islam. Enggak semua, ada sekitar 7. Itu Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Ya, Yaman. Jadi tujuan Trump melakukan boikot terhadap 7 negara tersebut agar tidak masuk ke wilayah Amerika adalah untuk mencegah terjadinya radikalisme. Trump berpendapat dengan memblokir 7 negara tersebut masuk ke Amerika, maka radikalisme di Amerika Serikat dapat ditekan. Selanjutnya yang keenam, yang mana kita udah tahu dan selalu ada di highlight, ada di headline dari berita-berita, apalagi di Line Today, sering banget anjing, bahwa Donald Trump berperang dagang dengan pihak China.
Donald Trump berpendapat perjanjian dagang antar kedua negara ini berat sebelah, selalu menguntungkan Cina gitu. Donald Trump kemudian menaikkan bea impor, pajak impor yang diberlakukan. Ya, tentunya itu memberatkan pihak Cina karena otomatis kalau pajaknya gede, ya siapa juga yang mengimpor anjing, karena kan mahal. Dijual juga paling seberapa ya kan. Nah, dari situlah Donald Trump ini kayak mendeklarasikan perang dagang antara pihak Amerika dan China. Kemudian juga banyak juga ada pembatasan, perusahaan-perusahaan China itu dibatasi melakukan investasi di Amerika Serikat. Yang terakhir nih, yang ketujuh, yang baru banget terjadi, Donald Trump menolak kekalahan Pilpres 2020 di Amerika Serikat. Jadi ingat sesuatu anjing. Donald Trump mengatakan bahwa Joe Biden terlalu cepat melakukan selebrasi, kayak terlalu cepat mendeklarasikan kemenangannya. Donald Trump berpendapat bahwa ada banyak kecurangan di pemilu tersebut, di mana ada banyak surat suara fiktif, kayak di bawah umur atau orang sudah meninggal, tapi ternyata memilih, dan sebagian besar itu adalah pemilihnya memilih Joe Biden. Dan tentunya ini tuh mengingatkan kita sesuatu ya, cuman ya udahlah, ada masa lalu ya. Sampai saat ini Joe Biden sudah dideklarasikan sebagai presiden terpilih yang ke-46 di Amerika Serikat. Dan pihak Trump pun masih tidak menerimanya. Tapi ya ujung-ujungnya ya pasti Joe Biden lah anjir, orang udah dideklarasikan juga kalau Joe Biden itu suaranya jauh dari Trump ya kan. Ini nih yang lagi rame nih makanya. Terlepas dari semua kontroversinya ya, Donald Trump itu tetap orang yang hebat, orang yang memiliki karisma, dan tentunya Donald Trump itu merupakan salah satu orang yang pernah menjadi orang nomor satu di Amerika, yang gak sembarangan tentunya. Dari backgroundnya emang ya banyak kontroversi sih dari dia, cuman emang sosok Trump ini adalah sosok yang menarik untuk selalu dibahas ya enggak. Dia selalu menjadi trending dengan opini-opininya. Ya itu dia pembahasan gue mengenai Donald Trump, presiden petahana yang kalah di pemilu Amerika. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih, gue undur pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.